Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matematika, jumpa lagi bersama kami, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April. Di video kali ini, saya Ahmad Fauzi dan rekan saya, Komarudin, dari kelompok 5 akan membahas mengenai matriks serta penggunaan software Scilab yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan operasi-operasi matriks. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah program aplikasi pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen kita tercinta yaitu Bapak Ucu Koswara SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama kita akan membahas mengenai matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Kelompok bilangan tersebut ditulis di dalam kurung biasa seperti ini, kurung siku, atau kurung seperti ini. Nah, berikut adalah contoh dari suatu matriks. Ini adalah matriks G, dan ini adalah matriks H. Matriks G memiliki 3 baris dan 3 kolom, matriks H juga 3 baris dan 3 kolom. Ordo matriks. Suatu matriks tersusun dari beberapa baris dan kolom, sementara ordo matriks tersebut adalah ukuran dari matriks, yaitu baris kali kolom. Nah, suatu matriks biasa dituliskan seperti ini, yaitu nama matriks, lalu subskrip, M kali N. Nah, M kali N ini adalah ordo dari matriks tersebut atau ukuran dari matriks. M sendiri menunjukkan jumlah baris, dan N menunjukkan jumlah kolom. Nah, ini adalah gambaran dari komponen-komponen matriks. Di antaranya N kolom dan M baris. Nah, di tengah-tengah ini adalah elemen-elemen atau entry matriks. Misalkan ini elemen matriks A1,1, artinya elemen matriks A pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Kemudian ini ada elemen matriks A 2,2, artinya elemen matriks A di baris kedua dan kolom kedua. Kemudian yang ini juga elemen matriks A 3,1, artinya elemen matriks A pada baris ketiga dan kolom ke-1. Secara umum, untuk menyebutkan elemen matriks bisa dengan dinyatakan dalam A subskrip I, J. Nah, ini adalah contoh penulisan nama matriks disertai dengan ordonya. Misalkan A 3 kali 2, artinya matriks A yang memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini adalah contoh-contoh matriks. Ini matriks A dengan 2 baris dan 2 kolom, dengan elemen-elemennya yaitu A11-nya negatif 2, A12-nya 1, A21-nya 5, dan A22-nya negatif 6. Dan ini contoh-contoh matriks lainnya bisa kalian lihat dan bisa kalian analisis elemen-elemen di dalamnya. Apa saja jenis-jenis matriks? Yang pertama ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 baris. Contohnya matriks A. Ini yaitu A sama dengan 0, 5, 0. Tampak bahwa matriks A hanya memiliki 1 baris. Kemudian ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Contohnya matriks B ini. Matriks B elemen-elemennya yaitu 2, 9, 5. Dan tampak bahwa matriks B hanya memiliki 1 kolom, ini saja. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Contohnya matriks C dan D ini, di mana C memiliki ordo 2 kali 2, artinya dia memiliki 2 buah baris dan 2 buah kolom. Kemudian matriks D memiliki ordo 3 kali 3, yaitu memiliki 3 buah baris dan 3 buah kolom. Kemudian ada matriks tegak dan matriks datar. Matriks tegak adalah matriks yang jumlah barisnya
lebih banyak daripada jumlah kolomnya, sehingga bentuknya tegak seperti ini. Contohnya adalah matriks E ini. Matriks E memiliki 3 buah baris dan 2 buah kolom. Jadi bentuknya tegak seperti ini. Kemudian ada yang disebut matriks datar, yaitu matriks yang jumlah kolomnya lebih besar daripada jumlah barisnya. Jadi bentuknya akan mendatar seperti ini. Ya, bisa dilihat contohnya yaitu matriks F yang memiliki 2 buah baris dan 3 buah kolom. Bentuknya mendatar seperti ini. Kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga dapat dibagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen di bawah diagonal utama matriks tersebut semuanya adalah bilangan 0. Contohnya adalah matriks G ini. Nah, diagonal utamanya yaitu 1, 4, 6. Nah, di bawah diagonal utamanya semua elemennya adalah bilangan 0. Nah, ini. Jadi matriks G termasuk matriks diagonal matriks segitiga atas. Sementara itu ada juga matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama matriks tersebut semuanya adalah bilangan 0. Contohnya matriks H ini. Diagonal utamanya yaitu 1, 3, 6 dan elemen-elemen di atas diagonal utamanya semuanya adalah bilangan 0. Nah, itu adalah matriks segitiga. Kemudian kita mengenal matriks diagonal, yaitu matriks yang semua elemennya adalah bilangan 0 kecuali pada diagonal utamanya. Seperti halnya matriks I ini. Matriks I ini memiliki elemen-elemen di diagonal utamanya yaitu 15, 19 dan elemen selain diagonal utamanya adalah bilangan 0. Kemudian ada contoh lagi yaitu matriks J di mana diagonal utamanya yaitu 10, 14, dan 18. Nah, di luar diagonal utamanya semuanya adalah bilangan 0. Nah, itu adalah matriks diagonal. Kemudian kita mengenal matriks identitas, yaitu matriks yang elemen-elemen di diagonal utamanya merupakan bilangan 1, sementara yang selain diagonal utamanya adalah bilangan 0. Nah, matriks identitas ini jika dikalikan dengan sebuah matriks, maka hasilnya adalah matriks tersebut lagi. Oke. Kemudian ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya merupakan bilangan 0, seperti halnya matriks L ini. Nah, jenis-jenis matriks ada juga matriks simetris, yaitu matriks yang elemen-elemen di atas dan bawah diagonal utamanya saling bercerminan. Misalkan matriks M ini. Kita deteksi diagonal utamanya yaitu 10, 14, dan 18. Nah, di bawah diagonal utamanya adalah 1, 2, 3. Dan di atasnya juga ada 1, 2, 3. Tampak juga bahwa baris pertama, elemen pada baris pertama ini sama dengan elemen pada kolom pertama. Kemudian elemen pada baris kedua ini sama dengan elemen pada kolom kedua. Elemen pada baris ketiga sama dengan elemen pada kolom ketiga. Nah, jadi M ini contoh dari matriks simetris. Kemudian ada matriks transpos, yaitu matriks yang terbentuk dari perpindahan atau perubahan bentuk suatu matriks yang tadinya berupa baris menjadi kolom. Contohnya matriks N ini. Matriks N adalah matriks yang memiliki 2 buah baris dan 3 buah kolom. Matriks N ditranspos sehingga yang tadinya dia memiliki 2 buah baris
sekarang menjadi 3 buah baris. Yang tadinya memiliki 3 buah kolom, sekarang hanya memiliki 2 buah kolom akibat ditranspos. Jadi perubahan posisi dari baris menjadi kolom. Nah, dalam menulis matriks transpos, kita tuliskan matriks aslinya, yaitu N, kemudian di atasnya pakai T kecil seperti ini. Yang selanjutnya ada operasi-operasi pada matriks. Nah, di sini ada penjumlahan dua matriks. Jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J, maka ada matriks C yang merupakan hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B atau C sama dengan A tambah B. Matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen C, I, J, dan sama dengan A, I, J ditambah B, I, J untuk semua I dan J. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui matriks-matriks berikut ini, P sama dengan min 3, min 2, min 1, 4, 5, 6, dan Q 1, 2, 3, min 4, min 5, dan min 6. Tentukan jumlah matriks P dan matriks Q. Bisa kita lihat jawabannya, P tambah Q, min 3, min 2, min 1, 4, 5, 6 ditambah 1, 2, 3, min 4, min 5, min 6. Nah, pertama kita jumlahkan dulu min 3 ditambah 1, lalu min 2 ditambah 2, min 1 ditambah 3, dan seterusnya, hingga didapatkan hasilnya yaitu min 2, 0, 2, 0, 0, 0. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan matriks. Misalkan matriks A, B, C, dan O merupakan matriks-matriks yang berordo sama, maka dalam penjumlahan matriks bersifat komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua bersifat asosiatif, A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Terdapat sebuah matriks identitas yaitu matriks O yang bersifat A tambah O sama dengan O tambah A sama dengan A. Selanjutnya, matriks A mempunyai lawan yaitu min A yang bersifat A tambah min A sama dengan O. Selanjutnya ada pengurangan dua matriks. Definisi pengurangan dua matriks yaitu jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J, maka ada matriks C yang merupakan hasil pengurangan matriks A dengan matriks B atau C sama dengan A dikurang B. Matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen C, I, J sama dengan A, I, J dikurang B, I, J atau untuk semua I dan J. Bisa kita lihat contoh berikut. Diketahui matriks-matriks berikut. Yang pertama matriks R dengan elemen 8, 7, 6, 5 dan S 4, 3, 2, 1. Tentukan R dikurang S. Bisa kita lihat jawabannya yaitu R dikurang S sama dengan 8, 7, 6, 5 dikurang 4, 3, 2, 1. Caranya hampir sama dengan penjumlahan dua matriks. 8 dikurangi 4, 7 dikurangi 3, dan seterusnya hingga didapatkan 4, 4, 1, 1. Adapun sifat-sifat pengurangan matriks yaitu misalkan matriks A, B, C, dan O merupakan matriks-matriks yang berordo sama. Maka dalam pengurangan matriks berlaku A dikurang B sama dengan A tambah min B. Yang kedua tidak bersifat komutatif. A tambah B tidak sama dengan B tambah A. Yang ketiga tidak bersifat asosiatif. A tambah B tambah C tidak sama dengan A tambah B tambah C. Yang selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Jika matriks A adalah matriks berordo M kali N dan K adalah bilangan real atau K sering disebut skalar, maka KA menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks A dengan K. Contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, 2, 1, 1, 2. Tentukan 5U. 5U sama dengan 5, 1, 2, 2, 1, 1, 2 sama dengan
5 dikali 1, 5 dikali 2, dan seterusnya hingga didapatkan 5, 10, 10, 5, 5, 10. Terdapat sifat-sifat matriks perkalian matriks dengan skalar. Misalkan matriks A dan B merupakan matriks-matriks yang berordo sama, serta K dan H merupakan skalar, maka memenuhi ketentuan berikut. KO sama dengan O. Dengan O adalah matriks 0, KA O sama dengan untuk K sama dengan 0. Bersifat asosiatif, H KA sama dengan HK kali A. Bersifat distributif, H tambah kurang KA sama dengan HA tambah kurang KA. Bersifat distributif, KA tambah kurang B sama dengan KA tambah kurang KB. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Jika matriks A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali P, maka ada matriks C yang merupakan hasil perkalian matriks A dengan matriks B atau C sama dengan AB. Matriks C berordo M kali P dan elemen-elemen C, I, J dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matriks A terhadap elemen kolom ke J pada matriks B. Kemudian ditambahkan hasilnya. C, I, J sama dengan AI1 ditambah B1J ditambah AI2 ditambah B2J ditambah AI3 ditambah B3J ditambah sampai AIN dan AIN ditambah BNJ. Contoh, jika U12112 dan P012210, tentukan UV. Pertama kita kalikan terlebih dahulu baris pertama dengan kolom pertama, yaitu 1 kali 0 ditambah 2 dikali 2, kemudian baris kedua dengan kolom kedua, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1, dan seterusnya hingga didapatkan matriks seperti ini. Lalu terakhir kita jumlahkan dan didapatkan hasil 432, 234, 432. Selanjutnya ada sifat-sifat perkalian dua matriks. Berikut ini merupakan sifat-sifat perkalian dua matriks. Misalkan matriks A, B, C, dan I merupakan matriks-matriks yang berordo sama. I merupakan matriks identitas, maka memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama bersifat asosiatif. A, B dikali C sama dengan A kali B, C. Yang kedua ada identitas. A, I sama dengan I, A sama dengan A. Yang ketiga distributif. A dikali B bisa ditambah atau bisa dikurang C sama dengan A kali B bisa ditambah atau dikurang A kali C, atau A ditambah atau dikurang B dikali C sama dengan A kali C ditambah atau dikurang B kali C. Mengenal matriks serta operasi-operasi pada matriks. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Scilab dan cara menggunakan Scilab untuk menyelesaikan suatu operasi matriks. Sebenarnya apa itu Scilab? Nah, Scilab merupakan perangkat lunak atau software komputasi ilmiah open source atau sumber terbuka yang dikembangkan untuk menguji algoritma, melakukan komputasi numerik, dan visualisasi data. Scilab dikembangkan sejak tahun 1990 oleh para peneliti dari INRIA dan ENPC, tepatnya sejak pendirian konsorsium Scilab pada Mei 2003. Nah, Scilab ini memiliki situs resmi yaitu www.scilab.org. Apa saja sih kegunaan Scilab? Yang pertama adalah komputasi numerik. Jadi, Scilab ini bisa melakukan berbagai komputasi yang melibatkan angka, misalnya aritmetika, matriks, fungsi, statistik, dan sebagainya. Kemudian, Scilab ini bisa digunakan untuk pengembangan algoritma. Jadi, Scilab ini bisa digunakan untuk belajar dasar-dasar dari algoritma komputer. Bisa juga digunakan untuk menuliskan pemrograman.
Kemudian visualisasi data. Misalkan kita ingin membuat suatu grafik dari suatu fungsi. Nah, kita bisa juga menggunakan Scilab. Scilab memiliki fitur untuk menampilkan visual dari suatu grafik. Bagaimana cara mendownload dan menginstal Scilab? Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa situs resmi Scilab adalah www.scilab.org. Dari situs tersebut, kita dapat mendownload Scilab sesuai dengan versi yang kita butuhkan, sesuai dengan sistem operasi yang kita punya. Nah, Scilab sendiri tersedia untuk berbagai sistem operasi, misalnya untuk Windows, Linux, dan Mac OS X. Nah, ini adalah tampilan awal dari website resmi Scilab. Cara mendownloadnya adalah, yang pertama, kunjungi dulu website resmi Scilab, yaitu www.scilab.org, kemudian klik mendownload. Kita kemudian akan menuju halaman download. Nah, di halaman download ini kita pilih versi Scilab apa yang kita butuhkan dan inginkan. Untuk versi Scilab terbaru, ini saat ini sudah mencapai Scilab 6.1.1. Nah, kemudian klik link-link yang kita tandai ini. Misalkan kalau Anda ingin mengunduh Scilab untuk Windows, klik link ini. Untuk Linux, klik link ini. Dan untuk Mac OS, klik link ini. Nah, setelah klik link ini, maka unduhan akan dimulai. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Scilab. Sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mendownload file installer dari Scilab. Dan di sini saya sudah mempunyai file installer dari Scilab versi 6.1.1 yang saya download dari website resminya. Kita klik saja file ini 2 kali. Nah, nanti akan muncul suatu jendela yang meminta izin agar Scilab ini bisa diinstal di laptop atau komputer kita. Klik yes. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja karena untuk bahasa Indonesia belum tersedia. Kita klik OK. Nah, lalu kita klik next. Nah, ini adalah license agreement. Kita pilih I accept the agreement, lalu klik next. Kita pilih tempat untuk menginstal Scilab. Saya akan install di folder C, program file Scilab versi 6.1.1. Klik saja next. Lalu kita diberikan pilihan untuk menginstal paket-paket apa saja yang ingin diinstal. Kita klik saja next. Klik next lagi. Dan untuk menginstal, kita tinggal klik install. Nanti proses instalasi akan dimulai sampai beres. Ini adalah tampilan dari user interface Scilab. Yang di tengah ini adalah konsol, yaitu tempat kita mengetikkan perintah-perintah di Scilab atau operasi-operasi yang akan kita lakukan di Scilab. Yang di sebelah kiri adalah tempat kita untuk melihat, membuka file-file yang ada di komputer kita. Kemudian ini adalah variable browser, tempat kita melihat variabel-variabel yang telah kita definisikan di konsol. Kemudian ini ada command history, yaitu history dari perintah-perintah yang telah kita ketikkan atau telah kita lakukan di konsol. Kemudian ini ada use feed, dan di sini juga ada menu-menu seperti file, edit, control, applications, dan help. Nah, kalian bisa explore sendiri menu-menu yang ada di Scilab ini. Kemudian di bawah menu ada toolbar. Seperti ini ada launch keynote, open a file, dan lain sebagainya. Kalian bisa explore sendiri ketika sudah menginstal Scilab. Yang pertama kita akan mendefinisikan matriks di Scilab. Misalkan kita akan menuliskan
matriks A seperti yang ada di gambar di sini di pojok kiri bawah. Matriks A dengan ordo 3x3 dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan matriks B berordo 3x3 dengan elemennya 5, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 4, 9. Kita akan mencoba menuliskannya di Scilab. Oke, cara menuliskan suatu matriks di Scilab, yang pertama adalah kita tuliskan dulu nama matriks tersebut. Misalkan nama matriksnya adalah A. Kemudian kita tuliskan sama dengan, lalu kurung siku, lalu masukkan elemen-elemen pada matriks A di baris pertama. Ya, matriks A baris pertamanya yaitu adalah 1, 2, 3. Jangan lupa untuk memberikan spasi di antara elemen-elemennya untuk memisahkan elemen satu dengan elemen yang lain. Kemudian untuk memisahkan baris yang satu dengan baris yang lain, kita tekan tombol titik koma. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan baris kedua yaitu 4, 5, dan 6. Kita lanjutkan lagi dengan baris ketiga yaitu 7, 8, dan 9. Untuk mengakhiri penulisan matriks, kita tulis tanda kurung siku lagi, lalu klik enter. Nah, kita akan melihat hasil dari matriks yang telah kita definisikan. Kita akan coba lagi untuk mendefinisikan matriks B. B sama dengan kurung siku 5, 8, 1, titik koma, baris kedua 2, 3, dan 6, titik koma lagi, baris ketiga 7, 4, dan 9, tutup dengan kurung siku, lalu klik enter. Oke, kita sudah mendefinisikan matriks A dan matriks B. Lalu kita akan mencoba menjumlahkan dua buah matriks. Oke, kita sudah mendapatkan matriks A dan matriks B di sini. Kita akan coba jumlahkan matriks A ditambah dengan matriks B. Nah, caranya gampang, tinggal kita tulis saja matriks A ditambah matriks B. Lalu kita tekan enter, maka hasilnya adalah ini. Matriks dengan elemen-elemennya 6, 10, 4, 6, 8, 12, 4, 12, 18. 14, 12, 18. Oke, hasilnya sama dengan penjumlahan matriks yang kita lakukan secara manual, seperti yang di pojok kanan atas ini. Kemudian kita akan coba untuk melakukan pengurangan matriks. Masih dengan matriks A dan B, kita akan coba kurangkan matriks A dengan matriks B. Kita kurangkan matriks A dikurangi dengan matriks B, lalu kita tekan enter, maka akan muncul hasil dari pengurangan matriks A oleh matriks B. Itu negatif 4, negatif 6, 2, 2, 2, 0, 0, 4, 0. Hasilnya sama dengan cara pengurangan matriks dengan cara biasa seperti yang di pojok kanan atas ini. Selanjutnya kita akan melakukan operasi perkalian skalar dengan matriks. Oke, contohnya ada di sini di pojok kanan atas. Misalkan matriks U yang didefinisikan seperti di pojok kanan atas ini akan dikalikan dengan skalar yaitu 5. Sebelumnya kita klik dulu history, maksudnya konsol dari Scilab, kita clear dulu historinya, clear konsolnya. Nah, setelah clear konsol, jadi konsolnya bersih dan kita bisa memulai suatu operasi baru. Kita definisikan dulu matriks U-nya. Matriks U sama dengan baris pertama kita tulis 1, 2, baris keduanya 2, 1, baris ketiganya 1, 1, 2. Nah, kemudian kita akan mengalihkan suatu bilangan skalar, yaitu
bilangan 5 dengan matriks U. Caranya kita ketik 5, kemudian bintang. Bintang ini melambangkan perkalian ya. Jadi 5 bintang U, 5 kali U, lalu kita enter. Dan hasilnya adalah seperti ini. 5, 10, 10, 5, 5, 10. Hasilnya sama dengan matriks hasil perkalian 5U yang telah kita kerjakan dengan cara biasa. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini sudah ada matriks-matriks yang akan kita kalikan. Kita klik dulu konsolnya untuk lebih jelas melihatnya. Oke. Nah, di sini kita akan mengalikan matriks U dengan matriks V. Seperti yang sudah didefinisikan di pojok kanan atas ini. Kita definisikan dulu matriks U seperti tadi. Oh, maaf, salah. 1, 2, 2, 1, 1, 2, kunci-ku, enter. Lalu kita definisikan juga matriks V sama dengan kurung siku. Kita tuliskan baris pertamanya yaitu 0, 1, 2, baris keduanya 2, 1, dan 0. Kurung siku, enter. Kita akan coba kalikan matriks U dengan matriks V. Caranya cukup mudah, yaitu kita U bintang V. Hasilnya adalah suatu matriks dengan elemen-elemen 4, 3, 2, 2, 3, 4, dan 4, 3, 2. Hasilnya sama dengan jawaban yang telah kita buat dari hasil pengerjaan secara manual. Oke, ya mungkin itu saja untuk penggunaan Scilab dalam operasi-operasi matriks. Untuk operasi-operasi matriks di Scilab yang kita bahas mungkin baru sampai perkalian ya. Untuk operasi-operasi lainnya kita akan bahas di lain waktu. Nah, dari penggunaan Scilab pada operasi-operasi matriks, pertambahan, pengurangan, dan perkalian, kami menyimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Scilab. Kelebihan dari Scilab adalah yang pertama, cukup mudah digunakan. Operasi aritmatik dan beberapa fungsi lainnya dapat langsung diperoleh hasilnya. Ketiga, merupakan software yang open source atau sumber terbuka dan gratis. Jadi kita bisa menginstal dan mendownload aplikasi ini secara gratis tanpa perlu membayar speserpun. Kemudian dapat digunakan untuk belajar dasar-dasar pemrograman, dan yang terakhir bisa digunakan untuk menulis program. Adapun kekurangan yang kami rasakan dari aplikasi Scilab ini yaitu yang pertama, hanya memunculkan hasil dari operasi, tidak dengan cara pengerjaannya. Yang kedua, tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Untuk sampai dengan versi ini belum tersedia pilihan bahasa Indonesia. Mungkin dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan video yang kami sajikan ini banyak bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.